Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas alur sebuah film berjudul Easy Money. Sesuai judulnya, film ini akan menceritakan cara mencari uang dengan mudah dan cepat dari jalan pintas. Mengisahkan seorang mahasiswa jenius yang sangat berambisi menjadi orang kaya, agar bisa mengimbangi gaya hidup teman-temannya yang merupakan anak orang kaya dan terpandang. Walau pada kenyataannya pekerjaannya hanyalah seorang supir taksi ilegal, namun suatu pekerjaan dari jalan pintas akan merubah jalan hidupnya. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan aksi seorang tahanan yang berusaha kabur dari penjara. Napi ini bernama Jorge. Dia berhasil kabur dengan bantuan temannya yang bernama Sergio. Scene film berpindah memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Rado. Terlihat dia menghajar dua orang pria di sebuah toilet klub malam. Sesampainya di rumah, Rado diberitahu bahwa Jorge telah kabur dari penjara dan dia disuruh untuk menangkapnya. Di tempat lain, Jorge mendatangi kenalannya untuk meminta senjata. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang mahasiswa jenius bernama Johan yang berkuliah di sebuah kampus elit lewat jalur beasiswa. Mahasiswa yang berkuliah di sana semuanya merupakan anak-anak orang kaya. Untuk bisa bergaul dengan mereka, Johan terpaksa berpura-pura mengaku sebagai anak orang kaya. Padahal kenyataannya dia hanyalah anak orang biasa. Setiap malam Johan bahkan terpaksa bekerja sebagai supir taksi ilegal untuk mencari biaya agar bisa mengimbangi gaya hidup super mewah teman-temannya yang setiap hari kerjanya hanya berpesta pora. Dia bekerja dengan Karim, supir taksi yang nyambi sebagai pengedar narkoba. Suatu hari Jonathan diundang ke pesta temannya yang bernama Bob. Di sana dia berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Sophie yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sepertinya Sophie juga merasakan hal yang sama. Namun sayangnya Sophie sudah punya pacar bernama Kale. Kale adalah anak seorang pemilik bank yang terancam bangkrut karena mengalami krisis keuangan. Di sore harinya semua orang di pesta pergi berburu, namun Sophie tidak ikut. Johan lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Sophie. Bob menyadari kalau Johan menyukai Sophie. Dia lalu memperingatkan Johan agar mencari pasangan yang sesuai dengannya. Ternyata selama ini Bob tahu kalau Johan bukanlah anak orang kaya. Namun dia tidak peduli, karena selama ini Johan selalu membantu menyelesaikan tugas kuliahnya. Sementara Johan merasa tersinggung dengan Bob yang terkesan merendahkannya. Keesokan harinya Johan mendapat job menjemput seseorang di suatu tempat dengan bayaran $20.000. Dari bayaran yang tinggi itu Johan tahu kalau yang dia jemput bukanlah orang biasa. Namun karena butuh uang dia tidak peduli. Ternyata yang Johan jemput adalah Jorge sang buronan. Di sana terlihat Jorge diikuti oleh Rado. Kemudian Johan disuruh mengikuti Jorge dan membawanya pulang dengan tambahan $10.000 lagi. Dan Johan pun menyetujuinya. Dia lantas mengikuti Jorge yang dihajar di dalam semak-semak. Johan lantas mengalihkan perhatian mereka berdua agar Jorge punya kesempatan untuk kabur, hingga akhirnya mereka berdua kehilangan jejak Jorge. Selanjutnya Johan membawa Jorge ke asramanya dalam keadaan babak belur dan tak sadarkan diri. Tak lama Karim datang dan meminta agar Jorge tetap di sana selama 2 minggu dan dia akan membayar $1.000 setiap harinya. Dan Johan pun menyetujuinya. Keesokan harinya Jorge sadar dari pingsannya.
Malam harinya Johan bekerja seperti biasa, namun hampir saja dia ketahuan oleh teman-temannya yang kebetulan berada di sana. 2 minggu berlalu, keadaan Jorge mulai membaik. Suatu hari Johan diminta datang ke tempat Karim. Ternyata selama ini Karim tahu tentang latar belakang Johan, di mana ibu Johan bekerja sebagai agen tenaga kerja dan ayahnya seorang pemabuk. Sedangkan kakaknya menghilang sejak 4 tahun yang lalu. Ternyata Karim dan Jorge adalah bandar narkoba yang bekerja dengan bos kartel dari Jerman. Ia lantas mengajak Johan bekerja sama untuk mencuci uang haram mereka dalam bentuk investasi. Karena kebetulan Johan memiliki banyak teman dari kalangan anak orang kaya, Johan pun setuju untuk bekerja sama. Ia lantas menyarankan agar Karim berinvestasi pada bank milik ayah Kale yang kebetulan sedang mengalami krisis dan terancam bangkrut. Dan Johan meminta bagian 20% dari keuntungan saham. Johan pun mulai menjelaskan cara kerjanya. Scene film berpindah memperlihatkan Rado melapor kepada Radopan bahwa mereka gagal menangkap Jorge. Radopan adalah bos kartel yang merupakan mantan bos Jorge. Ia marah besar karena Jorge telah berkhianat dan sekarang memulai bisnis narkobanya sendiri dengan menggait bos kartel dari Jerman sebagai partner kerjasama. Radopan yang tidak ingin daerah kekuasaannya diganggu siap memulai perang dengan mereka. Namun Rado menyarankan agar tidak perlu ada perang, karena hal itu akan semakin memancing keterlibatan polisi. Ternyata Radopanlah yang telah mengkhianati Jorge, di mana Jorge dijebak dalam sebuah misi sehingga berakhir di penjara dan divonis bersalah atas kepemilikan narkoba yang sebenarnya adalah milik Radopan. Dan setelah berhasil kabur dari penjara, Jorge menuntut balas dengan membangun bisnisnya sendiri, berbekal pengalamannya tentang bisnis narkoba yang dia pelajari selama bekerja dengan Radopan. Singkat cerita, Johan langsung menemui Kale untuk bernegosiasi. Ayah Kale sebenarnya tahu uang dari investor yang sebenarnya merupakan uang haram. Namun dia tidak peduli, asalkan bank miliknya selamat dari kebangkrutan. Tetapi dia meminta keuntungan 10% dari setiap saham. Setelah kesepakatan terjadi, Jorge dan timnya langsung terbang ke Jerman menemui bos kartel di markasnya. Markas yang berkedok peternakan dan perkebunan kubis. Bos kartel Jerman ini bernama Ragan, dan transaksi pun dilakukan. 40 kilo kokain lalu diterbangkan dari Jerman ke Swedia, disembunyikan dalam sayur kubis. Sekarang Johan menjadi lebih percaya diri bergaul dengan teman-teman elitnya, termasuk dengan Sophie, di mana mereka berdua pada akhirnya menjalin hubungan khusus. Hubungan pertemanan antara Johan dan Jorge juga semakin akrab. Sementara itu, anak buah Radopan melapor kalau Rado telah keluar dari misi. Radopan lantas menyuruh anak buahnya menyerang markas Jorge. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut. Saat menyebut anaknya, Rado diserang oleh anak buah Radopan. Untung saja Rado dan putrinya berhasil lolos dari serangan tersebut. Jorge dan timnya kemudian mendatangi Mahmud yang telah berkhianat karena menjual informasi kepada Rado. Sedangkan Johan sangat syok dengan kekerasan yang dilakukan oleh Karim. Ia mulai mempertanyakan keputusannya yang sudah terlanjur terlibat terlalu jauh dalam bisnis haram ini. Sedangkan Sophie mulai curiga dengan Johan, di mana setiap kali dia minta bertemu dengan orang tuanya, Johan selalu mengelak dengan berbagai alasan, sehingga mereka berdua bertengkar hebat. Rado kemudian menemui Johan dan berkata kalau dia tahu Johan sudah tidak nyaman bekerja dengan Karim dan berpikir untuk keluar. Karena Rado juga seperti itu. Dia sudah tidak nyaman bekerja dengan Radopan dan memutuskan untuk keluar. Namun keputusannya itu justru hampir saja membuat nyawa putrinya melayang.
Rado menambahkan setiap orang dalam bisnis ini adalah pengkhianat dan pada akhirnya akan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Rado lalu menawarkan kerjasama dengan Johan, kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, dan mereka berdua akan bebas dari bisnis ini untuk selamanya tanpa harus mengorbankan nyawa. Rado lalu memberikan nomor handphonenya dan meminta Johan menemuinya di sebuah hotel untuk membahas rencana tersebut. Sedangkan kakak Jorge diserang oleh anak buah Radovan yang ingin mencari keberadaannya. Sang kakak lalu menyuruh Jorge untuk menghentikan ini semua sebelum terlambat, sebelum keluarganya menjadi korban. Selanjutnya Johan menemui Jorge dan berkata, kalau 3 minggu dari sekarang dia akan mengambil bagiannya dan keluar dari geng. Namun Jorge berkata kepada Johan, kalau dia tidak akan sempat keluar, karena Karim berencana akan membunuhnya dalam waktu dekat untuk melenyapkan saksi kunci. Ternyata Jorge sudah mendapatkan bayarannya, dan dia juga berencana untuk keluar dan kabur ke luar negeri. Lalu dia meminta Johan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah itu Johan menemui Karim dan bertanya kapan dia akan mendapatkan bayarannya, karena Jorge sudah mendapatkan bayarannya lebih awal. Namun Karim malah berkata kalau Johan akan mendapatkan bayarannya 6 bulan lagi. Mendengar itu Johan pun batal mengatakan kalau dia ingin keluar. Ia teringat pesan dari Jorge, di mana Karim berencana akan membunuhnya. Pada akhirnya Johan memutuskan untuk menemui Rado dan membahas rencana mereka. Di sore harinya saudara Rado yang bernama Don datang menemuinya membawa senjata. Scene film lalu berpindah memperlihatkan Karim dan timnya bersiap melakukan transaksi selanjutnya. Namun kali ini mereka lebih berhati-hati untuk mengantisipasi serangan dari Radovan. Setelah meeting selesai, Johan langsung melaporkannya kepada Rado. Rado berencana akan merampas barang tersebut dengan bantuan Johan. Rado meminta Johan untuk tetap tenang karena dia berjanji tidak akan ada yang terluka dalam misi ini. Setelah itu dia memberikan uang $1 juta kepada Johan seperti yang dia janjikan. Singkat cerita, Karim dan timnya mulai berangkat dan disusul oleh Rado dan saudaranya dari belakang. Mereka akhirnya tiba di sebuah pelabuhan tempat di mana barang yang dikirim dari Jerman telah sampai. Pada saat yang sama Radovan menelpon polisi melaporkan tentang transaksi tersebut. Kembali ke pelabuhan, Rado berhasil melumpuhkan anak buah Karim yang berjaga di luar. Setelah itu mereka masuk dan melakukan penyergapan. Di sini Rado tak menepati janjinya bahwa tidak ada kekerasan. Dia justru malah menghabisi 2 orang dari mereka. Saat Rado ingin menembak Jorge, Johan dengan sigap mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Rado. Lalu tiba-tiba polisi pun muncul dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Jorge dan Johan berusaha kabur dari tempat itu. Don tertembak, sedangkan Rado berusaha kabur. Akan tetapi dia tanpa sengaja tertabrak oleh mobil Jorge. Johan lantas keluar dari mobil itu dan berniat menghabisi Rado yang telah mengkhianatinya. Namun Jorge bergegas menyuruhnya masuk ke dalam mobil karena polisi mengejar mereka. Tapi entah kenapa Johan menolak hingga terpaksa Jorge meninggalkannya. Jorge lolos sementara Johan dan Rado berhasil diringkus oleh polisi. Sedangkan Jorge melarikan diri menuju perbatasan. Di akhir film terlihat Johan ditahan di penjara dan ia dijenguk oleh sang pacar. Sophie lalu menyampaikan pesan dari Jorge untuk Johan. Jorge berkata kalau semuanya berjalan dengan lancar. Dan film pun selesai.
Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, tidak ada jalan pintas yang mudah untuk menjadi kaya. Hiduplah dengan standar kemampuan kita sendiri. Jangan pernah mengikuti gaya hidup orang lain. Oke teman-teman, segitu aja dulu video hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.